Pelaku kejahatan terkadang ada di pelupuk mata kita. Namun karena kurangnya kewaspadaan hingga memakan beberapa korban jiwa. Diane Staudy, dia berusia 53 tahun, dan Mark Staudy, dia berusia 61 tahun. Mereka saling mengenal ketika masih berada di bangku kuliah. Dan mereka menikah pada tahun 1985, dan dalam pernikahan tersebut mereka dikaruniai 4 orang anak. Anak pertama bernama Shawn, dan saat kejadian dia berusia 26 tahun. Anak kedua bernama Sarah, dia berusia 24 tahun. Anak ketiga bernama Rachel, dia berusia 22 tahun. Sedang anak keempatnya bernama Brian, dan saat itu dia berusia 9 tahun. Keluarga Staudy tinggal di rumah modern dengan 3 kamar tidur dan 1 kamar mandi di kota Springfield, Missouri di Amerika Serikat. Diane dikenal sebagai wanita pekerja keras dan dia bekerja full-time di sebuah rumah sakit lokal sebagai suster. Diane juga memiliki talent lain yaitu di bidang musik, yang dimana dia memainkan musiknya di dalam gereja. Sedang suaminya juga memiliki talent di bidang musik dan dia memiliki grup band sendiri. Mark juga punya pekerjaan sampingan sebagai bartender. Namun sebagian waktu Mark dia gunakan untuk menjaga anak-anaknya karena istrinya selalu bekerja full-time. Menurut teman Mark adalah sosok laki-laki yang sangat menyayangi keluarganya, maka dia mengutamakan waktunya untuk mereka. Seiring berjalannya waktu, hampir keluarga ini tidak pernah diterpa masalah dan selalu terlihat sangat harmonis. Namun ketika anaknya yang bernama Brianna duduk di kelas 4 SD, dia menunjukkan kesulitannya dalam belajar. Sedang anak laki-lakinya yang bernama Shawn, dia diagnosis menderita gangguan autisme. Juga anak tertua yang bernama Sarah, dia telah lulus kuliah namun dia tidak bisa mendapat pekerjaan. Dan akhirnya saat itu dia kembali pulang ke rumah orang tuanya. Sarah juga masih memiliki banyak hutang yang menunggak untuk biaya kuliahnya. Rachel yang saat itu berusia 22 tahun, dia adalah anak kesayangan ibunya. Rachel dikenal sebagai anak yang intelijen dan bertalent, dia selalu mendapat ranking di kelas dan oleh karena itu ibunya sangat membanggakan Rachel dan sering mengunggah foto-fotonya di Facebook bersama ibunya. Pada bulan April tahun 2012, Mark mendapat pekerjaan yang lebih baik karena grup bandnya sering tampil di panggung-panggung acara. Tetapi menurut teman-teman Mark, saat mereka berkumpul, Mark terlihat aneh pada tubuhnya, yang dimana kulit Mark berubah menguning. Hingga pada tanggal 8 April pada tahun 2012, tepatnya pada hari Minggu, Diane pulang dari gereja. Dan dia melihat Mark sudah tidak bernyawa tergeletak di kamar tidur. Seketika Diane memanggil ambulan dan polisi pun mendatangi kediamannya untuk memeriksa keadaan Mark. Diane mengatakan kepada dokter dan polisi jika suaminya memang memiliki masalah kesehatan yang dimana dia kehilangan nafsu makan. Dan beberapa hari terakhir dia menolak untuk dibawa ke dokter. Dokter yang menangani tubuh Mark membenarkan jika Mark meninggal karena penyakit kurangnya asupan makanan, hingga mengakibatkan kelemahan pada tubuhnya. Dokter tidak menemukan tanda-tanda yang mencurigakan, hanya terlihat darah kering di mulut Mark. Tubuh Mark tidak dilakukan autopsi dan istrinya memutuskan untuk mengkremasi tubuh suaminya dan membuang abunya di sebuah danau. Diane juga mengadakan acara doa di gereja di mana dia sering ke sana. Menurut orang-orang di gereja, Diane terlihat sangat kehilangan. Dia juga meminta kepada teman Mark untuk memainkan musik kesukaan dia.
Setelah kepergian Mark, keluarga tersebut menerima asuransi Mark sebesar $20.000 atau setara 300 juta. Diane setelah menerima uang tersebut, dia memutuskan untuk pindah ke rumah lain yang lebih besar, di mana tempat tersebut dikenal sangat nyaman karena kedekatan para tetangga satu sama lainnya. Beberapa bulan kemudian, tepatnya pada bulan September, masih pada tahun yang sama, yaitu 2012, ketika Diane pulang dari gereja, dia menemukan anak laki-lakinya Shaun tergeletak di lantai sudah tidak bernyawa. Diane pun memanggil bantuan darurat dan mengatakan jika anaknya hari itu dia sedang tidak enak badan karena terserang flu, diare, muntah, dan sakit kepala. Ibunya saat itu akan membawanya ke dokter, namun anaknya menolak. Dan tubuh Shaun dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan. Saat itu tetangga di sebelah rumah Diane melihat mobil polisi masih berada di depan rumahnya. Dia pun mendatangi rumah Diane untuk menawarkan jika butuh bantuan. Namun jawaban Diane membuat tetangganya ini merasa curiga dan aneh karena melihat seorang ibu yang telah kehilangan anaknya dan dia terlihat sangat natural, tidak ada rasa kesedihan. Dokter menyatakan jika Shaun meninggal karena penyakit natural. Dan dokter tidak menemukan tanda-tanda kriminal, hanya terlihat sedikit darah kering di mulut Shaun. Kali ini Diane tidak membuat acara apapun untuk kematian Shaun. Setelah dikremasi dan dibuang abunya, bahkan dia tidak memberitahu banyak orang tentang kepergian anaknya. Dan Diane kembali ke aktivitas normalnya. Tragedi kembali lagi menghampiri keluarga ini pada bulan Juni tahun 2013. Saat itu Diane membawa Sarah yang berusia 24 tahun ke sebuah rumah sakit dalam keadaan sudah kritis. Dokter yang memeriksa keadaan Sarah, dia menyatakan jika ginjal dan beberapa organ dalam Sarah mengalami kerusakan, juga otaknya mengalami pendarahan. Diane memposting di Facebook dan meminta bantuan doa untuk kesembuhan anaknya. Dokter kali ini berusaha untuk menyelamatkan Sarah dan setelah menjalani tes juga pengobatan selama seminggu, Sarah akhirnya bisa diselamatkan. Walaupun dia harus mengalami kerusakan saraf yang parah dan juga permanen. Hasil tes yang dilakukan di dalam rumah sakit tersebut juga tidak menunjukkan adanya tanda-tanda kejahatan kepada tubuh Sarah. Namun yang membuat dokter merasa curiga kepada ibunya yang bernama Diane, selama Sarah dirawat di rumah sakit, hampir dia tidak menengok anaknya atau menanyakan kepada dokter bagaimana keadaan anaknya di rumah sakit tersebut. Dan jika dia ke sana, dia hanya tinggal beberapa menit saja dan langsung meninggalkan ruangan di mana anaknya dirawat. Namun polisi mendapat laporan dari orang yang tidak diketahui dan mengatakan jika kemungkinan besar Diane bertanggung jawab atas kematian suami dan anaknya. Juga apa yang terjadi kepada Sarah. Setelah menerima laporan tersebut, detektif dari kepolisian melakukan investigasi tentang apa yang terjadi di rumah Diane. Karena benar dugaan tersebut jika kematian Mark dan Shaun memiliki kesamaan. Dan apa yang terjadi kepada Sarah juga memiliki simptom yang serupa. Ketika seorang detektif mengunjungi rumah sakit di mana Sarah dirawat, dia menanyakan kepada dokter yang menangani kasus Sarah, dan dokter itu menduga jika kemungkinan Sarah telah mengkonsumsi sesuatu dalam kurun waktu yang lama, hingga mengakibatkan kerusakan organ dan saraf otaknya. Dan kemungkinan dia mengkonsumsi antifreeze atau cairan beku atau juga disebut cairan pendingin mesin. Detektif memanggil Diane ke ruang interogasi untuk dimintai keterangan, dan mereka menanyakan apa yang terjadi kepada keluarganya. Namun di sana Diane mengatakan jika dia tidak tahu apa yang terjadi.
Diane di dalam ruang interogasi juga mengatakan jika dia tidak menyesali kepergian suaminya, karena dia adalah suami yang tidak tahu diuntung, karena dia tidak memiliki banyak pekerjaan sehingga Diane lah yang mencukupi kebutuhan mereka. Mark juga suami yang sangat abusif yang suka menyakitinya secara fisik. Mark juga berselingkuh beberapa kali selama pernikahannya. Di ruang itu, Diana juga mengatakan kenapa dia tidak sedih ketika anak laki-lakinya meninggal. Diane mengatakan jika anak laki-lakinya itu lebih buruk daripada wabah penyakit. Karena dia tidak bekerja, tidak membantu keluarga, sehingga untuk melihat anak tersebut, dia sudah tidak nyaman. Sedang apa yang terjadi kepada Sarah, dia tidak bisa mencari kerja, dan hutang-hutangnya untuk biaya sekolah, dia yang harus membayarnya. Dan Sarah juga mengatakan jika dia nyaman berada di rumah, tidak mau berusaha untuk mencari pekerjaan dan membantu keluarga mereka. Masih di dalam ruang interogasi, Diane akhirnya mengakui jika dialah yang bertanggung jawab atas semua tragedi di rumahnya. Diane memberikan antifreeze kepada ketiga anggota keluarganya dengan mencampurkan di minuman mereka. Dan itu dia lakukan selama beberapa hari sebelum akhirnya mereka meninggal. Dan itu dilakukan dengan mencampurkan beberapa sendok makan antifreeze ke dalam minuman Coca-Cola. Setelah pengakuan tersebut, Diane langsung ditahan dan para penyelidik mendatangi rumahnya untuk mencari bukti lain. Di dalam rumah Diane, mereka menemukan keadaan dan kondisi rumah yang sangat berantakan. Dan di dalam garasi, polisi menemukan antifreeze dan di sebelahnya terdapat beberapa botol Coca-Cola. Di kamar tidur Diane, penyelidik juga menemukan buku harian yang dimana menunjukkan jika Diane tidak melakukan semua itu sendiri. Dalam lembaran buku tersebut tercatat pada tanggal 13 Juni tahun 2011, hampir setahun sebelum kematian suaminya. Di sana dia menuliskan bahwa Rachel tahu jika ayahnya akan segera meninggal. Dan setelah itu kakaknya yang bernama Shawn juga akan segera menyusulnya. Rachel menuliskan di buku tersebut, memang tidak mudah dengan perubahan, namun semua akan berjalan dengan baik. Setelah penemuan di dalam rumah tersebut, Rachel pun dipanggil ke ruang interogasi. Di sana Rachel mengakui semuanya jika dia membantu ibunya, dan dialah yang mencari di Google bagaimana dan apa yang harus mereka lakukan. Sempat mereka berpikir untuk mengakhiri hidup mereka dengan tangannya sendiri. Bahkan Rachel juga mencari pencarian di Google bagaimana cara menyihir dan di mana tempat melakukan semua itu. Hingga akhirnya dia menemukan antifreeze dan cara menggunakannya. Namun Rachel saat itu hanya ingin ayahnya saja yang meninggal. Dan dia juga mengatakan kepada penyelidik jika dia meminta kepada ibunya agar tidak melakukan itu kepada kedua kakaknya. Namun ibunya mau jika Shawn dan Sarah juga menghilang dari kehidupannya, karena dia sudah capek mengurusi kebutuhan mereka. Dan ketika Rachel ditanya kenapa ibunya membawa Sarah ke rumah sakit dan tidak membiarkan seperti ayah dan juga kakaknya, Rachel mengatakan kepada penyelidik jika ibunya tidak mau ada orang yang meninggal lagi di dalam rumah tersebut. Karena menurut Rachel, setelah kepergian Shawn, rumah tersebut terasa tidak nyaman dan terjadi beberapa kali kejadian yang tidak bisa dijelaskan. Maka dia berharap Sarah meninggal di rumah sakit. Di dalam tas Rachel, penyelidik juga menemukan kata-kata Rachel yang dimana dia mengungkapkan dengan lirik puisi, dulu kita berenam dan sekarang kita bertiga. Dan itu membuat kesunyian di dalam rumah kita, karena hanya ada ibu, adik, dan saya. Rachel juga mengatakan jika ibunya juga memiliki rencana untuk anak terakhirnya, yaitu Brianna, yang saat itu dia berusia 12 tahun.
Dan rencana itu dia lakukan karena ibunya sudah tidak mau memiliki banyak beban dalam hidupnya. Rachel menyusul ibunya di balik jeruji besi, sedang Sarah masih berjuang untuk belajar berjalan dan berbicara. Dan ketika dia mengetahui apa yang terjadi di dalam rumah mereka, dia sangat syok sekali. Sarah setelah ibu dan adiknya mendekam di penjara, dia tinggal di institusi pemerintah karena dia masih dalam perawatan dan pemulihan. Sedang Brianna setelah kepergian ibu dan juga saudara-saudaranya, dia tinggal di rumah anak yatim piatu. Rachel dijatuhi hukuman seumur hidup dengan pengajuan pembebasan bersyarat setelah menjalani 42 tahun penjara. Sedang ibunya Diane berhasil menghindari hukuman mati dan menerima hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.